Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat jemaah. Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Kita rasakan betul ini Bapak Ibu ya, nikmat besar. Kalau ada di antara kita yang sedang diuji oleh Allah karena perangai suami, karena perangai istri, karena perangai menantu, perangai mertua, perangai tetangga, jangan rusuh Bapak Ibu, jangan sedih Bapak Ibu. Karena nikmat hidup ini nikmat yang tidak ternilai Bapak Ibu. Karena orang-orang yang gagal hidup di dunia dan dia meninggal dunia sekarang ini, dia minta dihidupkan kembali. Bahkan yang mau sakaratul maut, dia minta tunda kematiannya walaupun sesaat. Alhamdulillah, syukurillah nikmat hidup. Apapun persoalan, tidak persoalan Bapak Ibu kalau masih hidup. Ya, karena persoalan akhirat bisa kita selesaikan di dunia ini. Kita selamat dari api neraka karena hidup. Maka ketika hidup ini kita bersyukur, kita tobat kepada Allah, saling memaafkan. Yang pertama, kami mengajak kita mensyukuri nikmat hidup ini. Dan luar biasa lagi Allah berikan kita kehidupan. Dan alhamdulillah Allah gerakkan diri kita untuk ikut melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah fardukan kepada kita. Hadirnya kita di masjid ini karena kita tergerakkan hati kita oleh Allah untuk melaksanakan fardu subuh. Ini nikmat besar Bapak Ibu. Selawat bering salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Berdoa betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan subuh yang singkat ini insyaallah kita istiqomah pengajian kita 15 sampai 17 menit insyaallah kita lewat. Kami ingin mengajak Bapak Ibu ya, bagaimana menjadi orang tua yang soleh Bapak Ibu. Ya, menjadi orang tua yang soleh. Kita menginginkan anak yang soleh kan Ibu. Semua kita pasti menginginkan anak soleh Bapak Ibu. Orang tua kita juga menginginkan anak yang soleh Bapak Ibu. Setua apapun ibu-ibu yang ada di depan kami, bapak-bapak yang ada di masjid ini, setua apapun pasti punya orang tua. Yang tidak punya orang tua Nabi Adam, Siti Hawa, tidak punya orang tua yang soleh, yang benar-benar punya anak soleh. Jadi sekarang ini kami ajak Bapak Ibu untuk menjadi orang tua yang soleh Bapak Ibu. Karena orang tua yang soleh ini Bapak Ibu banyak sekali fadilahnya Bapak Ibu. Banyak sekali keutamaan kalau kita menjadi orang tua yang soleh. Ada ulama bahkan mengatakan Bapak Ibu ya, kalau ada orang tua yang benar-benar soleh ya, itu keberkahannya itu sampai ke 7 keturunan. Ada yang mengatakan seperti itu. 7 keturunan di kalau soleh Bapak Ibu, anaknya soleh. Bego cucunya soleh, cicitnya soleh sampai 7 keturunan. Itu berkah orang tua yang soleh Bapak Ibu. Jadi kalau ibu soleh gini, kok bisa jadi karena nenek ibu soleh dulu, kakek ibu soleh dulu, ya kan? Maka doa orang tua itu doa nenek awak, doa kakek awak. Kalau masuk tepi patah awak tu, buah tu nak jatuh dari pohonnya. Nampak buah mangga, tapi kau pasti batang mangga gitu. Ada nampak buah apel kah? Ada tu mah. Nampak buah durian, ada batang tu. Jadi karakter anak dan karakter orang tua itu tidak jauh beda Bapak Ibu. Nah itulah yang ingin kami ajak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjadi orang tua yang soleh, anaknya selamat Bapak Ibu. Kan bisa kita lihat dari kisah Kahfi itu Bapak Ibu kan. Kisah Kahfi, surah Kahfi ayat 82 itu kan. Kan dikisahkan ketika Musa berjalan dengan Khidir, banyak peristiwa-peristiwa aneh yang di kerajaan Khidir dan tidak sabar Musa.
Di antaranya apa, ketika Musa sama Khidir masuk sebuah kampung, di kampung tu orang kalau lapar lawi, lapar mana selapa-lapa berjalanan. Supaya dia ke sebuah rumah tu lah roboh kan, lapang roboh rumah tu lah. Tu minta iya nak lagi orang iya, ini nak pilih dah orang. Malah terlatih kan, sedang tu kecil si Khidir, ibu rumah kalau Miriam. Miriam lah peluan rumah kau. Mengalu di peluan rumah pajak pilih nak awak ada jual dah, biarlah di peluan rumah. Di peluan rumah kau. Itu tak sabar Musa kan. Itu di ayat surah Kahfi ayat 82. Itu Allah Khidir menjawab kebingungan Musa. Wa amal jidaru, dan adapun dinding rumah itu fakana li ghulamaini yatimaini, adalah milik dua anak yang yatim itu, fil Madinah, di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Ada ratur punya tinggal di orang tua soleh. Wa kana abuhuma solihan. Ini yang penting. Wa kana abuhuma, dari ayahnya, solihan, seorang yang soleh. Penting mana Allah sabian disiko ayahnya soleh. Kan bisa Allah kacian wa kana abuhuma, ayahnya senya pindah perlu Allah kacian solihan. Ada haratu di situ. Jadi kalau misalnya roboh tu nampak haratu tu bego. Fa'arada rabbuka, maka Tuhanmu menghendaki, Tuhan disabena Tuhan menghendaki ayyabluga asuddahuma, agar keduanya sampai dewasa, wa yastahrija kanzahuma, dan keduanya mengeluarkan limpahannya, rahmatihi, sebagai rahmat. Jadi setelah dewasa mereka akan mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat mir rabbika, dari Tuhanmu. Lihat redaksinya Bapak Ibu. Wah, Indoan berkata luar biasa. Ayahnya orang soleh, dan Allah ingin nantinya dewasa bisa mengambil simpanannya itu karena rahmat Tuhan. Kenapa rahmat Tuhannya? Di anak kau soleh enggak, bukan karena anak ini soleh Bapak Ibu. Anak kau yatim piatu baru, dia orang tuanya soleh. Masya Allah. Wa ma fa'altuhu, tidaklah aku berbuat an amri, menurut kemauanku sendiri, kata Khidir kepada Musa. Maka aku membangunkan rumah orang yang sempili ini, sempili anaknya, tapi apa soleh, salamnya di Allah. Maka ibu soleh dan rusuh-rusuh mana di anak ibu ke mana, nanti kadang penting ibu rusuh, ibu kalau ibu tak soleh, rusuh lah. Rusuh ibu kalau suami ibu tak soleh, ya rusuh ibu. Tak soleh suami ibu, bagus nanti mana ibu nanti rusuh lah itu. Zalika ta'wilu, itulah keterangan malam tastati alaihi sabran, perbuatan-perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya, kata Khidir. Tak sabar Musa tu nak selesai pada aku penyikit mana, tapi tolong dia rupanya itu rupanya bapaknya soleh, ada harta di situ. Allah ingin bagi rahmat ke orang tuanya agar anaknya bisa mampiah harta tadi itu. Itu surah apa Bapak? Surah Al-Kahfi ayat 82. Kemudian di surah ibu-ibu. Surah ibu-ibu surah apa tu? Nisa istimewa ibu-ibu. Kena surah apa-apa ada adur. Masya Allah. Apa kecil Allah di surah Nisa ayat 9 Bapak Ibu. Makanya para lubana Pak soleh, para lubana orang tua soleh. Wal yahsal lazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa, dan hendaklah, berarti diperintahkan ke Bapak Ibu, dan hendaklah orang-orang yang sekiranya, dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan min khalfihim, dari belakang mereka, zurriyatan di'afa, keturunan yang lemah. Takutlah kecil Allah, keturunan tu lemah beko, lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, seluruh lemah-lemah. Takutlah.
khaufun alaihim, khawatirlah atas mereka. Begitu Allah mengajarkan kita, Bapak Ibu. Tapi Allah, Bapak Ibu, ketika mengajarkan kita, Allah berikan solusi. Itu hebat. Itu Al-Quran ke Bapak Ibu. Al-Quran kok penyakitnya, kok ubeknya. Itu yang Al-Quran. Dan itu yang nasihat. Kan banyak orang Bapak Ibu kan nyekecian apa pemerintah aku mereka jalan berlubang solusinya nak nyekecian dah. Harusnya kalau kita mengkritik cari solusinya. Itu yang bagus Bapak Ibu. Mereka marabu-rabu kanak sanakan tapi tidak lagi solusi tu. Marabu-rabu saya kanak tapi solusi tidak lagi ada Bapak Ibu. Dia lagi solusi. Misalnya nak rajin, misalnya sekolah rancak nilainya kan, rajin beraja ya. Rajin awak jangan main-main awak. Punya marabu-rabu anak Bapak rapornya merah. Anak main kelereng, anak main game di padian saya. Atau biko lapor merah ngamuk-ngamuk. Diundang apa ke sekolah, ke cepat anak rajanya dari rumah. Pak kau malu marabu-rabu kan anak. Atau besok anak main game padian apa dia? Itu bukan seperti itu. Ada solusinya. Apa solusinya Allah berikan di sini Bapak Ibu? Luar biasa. Apa kata Allah? Falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Hendaklah orang tua bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Jadi Bapak Ibu, agar anak kita soleh, Bapak Ibu, kita memang harus soleh dulu Bapak Ibu. Maka yang harus kita pikirkan soleh yang bunda. Itu penting Bapak Ibu. Inilah kajian kami subuh ini mengajak kita menjadi orang tua yang soleh. Kira-kira yang harus kerajuan Bapak Ibu. Yang pasti Allah mengejek tadi itu bertakwalah dan perkataan benar. Mulai kini ibu jangan beruto-ruto, bapak-bapak jangan beruto-ruto. Banyak orang tua beruto ke anaknya Bapak Ibu. Ini tidak ingin bawa anak kau ke pasar, misalnya anak kau minta ke pasar. Atau yang kecian kan nak terbeku ama nak ke pasar do ama ke rumah ibu tua. Ibu tu tahunya anak kau nak kata juga rumah ibu tu do. Ibu tu banyak wow di rumah, takut anak tu. Pada ibu kau ke pasar. Hanya tuan anaknya Bapak Ibu. Pada Allah mengejekkan, takutlah meninggalkan generasi yang lemah. Hendaklah kamu bertakwa dan hendaklah kamu berkata yang benar. Mulai kini Bapak Ibu biarlah menangi anak tu. Biarlah menangi cucu tu kalau tak dibawa dah. Ama ke pasar kini kau tak payah doh. Mama perlu benar. Biarlah menanginya Bapak Ibu. Ama kalau menangi anak sampai tila dah kata, biarlah menanginya. Ada tu cara macam Bapak Ibu. Kalau ndak tu ndak gitu. Sudah indak bayuan, sudah ia bayudaan tu kacau anak kata Bapak Ibu. Perkataan yang benar tu kokoh kata Bapak. Ada perkataan yang benar. Tapi apa kira-kira yang awak kerajuan Bapak Ibu agar awak soleh, Allah tolong anak awak. Pastikan awak salat tepat waktu Bapak Ibu. Pastikan orang tua salat tepat waktu. Pastikan mana ibu, anak ibu padusi kan, anak ibu padusi, carilah menantu yang pasti solat Bapak Ibu. Kalau hendak itu ni ayo beko lego pagai beko Bapak Ibu. Tak solat menantu lego pagai beko. Kan pernah orang tua kita yang dari sebelum saya mengatakan kalau ada misalnya seorang bapa tahunya menantunya gua tak solat, pasti tak solat tahunya gua atau nikah jo anak itu membunuh anak. Kok iyo jo nikah anak tu beda punya akadnya. Hai nak sultan itu, hai setan, kau anak ambuan juanlah, kabul. Itu akadnya. Bukan aku nikahkan anakku dengan engkau itu doh. Kau anak, hai setan, anakku ancuanlah. Itu kalau tidak solat. Ada orang tua kami mendapat dari gurunya mengatakan seperti itu. Maka pastikan menantu ibu solat. Pastikan anak ibu solat tanya ayo mintunya bego punya menantu tak solat. Itu garansi Bapak Ibu. Kalau orang tak solat lah pasti kafir Bapak Ibu. Beda kami dengan orang yang tidak solat itu kafir. Beda kami dengan kafir, solat itu kata Rasulullah. Jadi orang Islam itu Bapak Ibu pasti solat. Kalau orang lah solat Bapak Ibu itu bukan istimewa Bu. Jadi kalau ada orang mengecehkan Islam nak apa tu anak soleh solat. Tentu ya solat Bapak Ibu. Kalau Islam pasti solat.
Di solat tu ada ukuran soleh dia Bapak Ibu tu minimal. Kan lucu tu Pak, ketika ada banyak orang yang tak solat, lah solat orang lah soleh dia kecil anak. Padahal dah solat tu tak soleh dia Bapak Ibu. Solat tu memang minimal. Islam pasti solat. Baru ngecen soleh tu. Baru bilangnya soleh, ada rawatibnya. Baru soleh ada tahajudnya, ada duhanya, adanya silaturahmi. Itu baru soleh. Atau orang berzakat misalnya ni Bapak Ibu, zakat tu kan 2,5%. Jadi dia Allah 100% kayaknya. Kaluan 2,5% kecil Allah. Kan 2,5% nya. Jadi 100 juta dia Allah. Tunjuk kaluan 2,5 juta. Hanyalah merasa dermawan lah Bapak Ibu. Kan dia suruhnya. Itu memang Allah suruh 2,5 juta tu. Tak hebat kini tu memang itu harusnya kerajaan. Pikotnya kaluan 5 juta, 10 juta baru dermawannya. Itu salah pemikiran awak, salah ngomong. Yang wajib yang kita kerjakan itu standar baru Bapak Ibu. Kalau ingin soleh lebih pada itu lain, baru Allah salamen awak, baru Allah salamen anak awak. Jadi Bapak Ibu pengajian kita sudah lewat dah, sudah ada 16 menit. Intinya Bapak Ibu surah Al-Kahfi itu gambaran di awak masuk anaknya yang sampili itu di apaknya soleh masih disalamen di Allah. Maka ibu jangan takut anak ibu kalau ibu soleh. Kalau apa suami ibu soleh, tapi kalau suami ibu tak soleh, you takut ibu tu minta nak solehanlah suami ibu ya solehanlah ya Allah dan solehanlah ibu ya Allah. Ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah anak soleh tipu. Masya